pagi dan selamat kita memasuki di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana yang saya kasih tema tentang cuci otak untuk diisi dengan pikiran yang positif. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali pada pagi hari ini kami datang dalam ibadah minggu ini untuk kembali kami mau belajar mengenal apa yang ada dalam diri kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Karena hanya melalui firman-Mu kami boleh selalu dibaharui dari sehari ke sehari untuk kami bertumbuh di dalam pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu memiliki kebenaran seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Karena itu kami siap, Roh Kudus, menikmati pengurapan-Mu seluruh umat yang mendengarkan, dan hamba-Mu sama-sama diberkati dan diurapi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Amin. Saya sudah pernah bicara tentang pikiran yang berkati, tapi saya saat ini bicara lagi tentang pikiran. Karena pikiran memang sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Karena sebelum bertindak, manusia pasti memakai pikirannya dulu. Karena itu kalau saya pakai istilah cuci otak. Cuci otak yaitu suatu tindakan untuk merubah hidup seseorang. Kalau orang lain yang melakukan, untuk mendoktrin atau mengisi pikiran orang itu supaya menuruti apa yang dia mau, dicuci otaknya. Nah, kalau saat ini ketika seseorang mengisi pikiran dengan sesuatu yang mungkin menyenangkan hatinya sendiri, yang dia sukai secara berkelanjutan, maka itu akan menguasai seluruh pikirannya, bahkan sampai ke alam bawah sadar. Dan itulah yang akan menjadi keterikatan ketika alam bawah sadarnya sudah dipenuhi dengan sesuatu masukan-masukan yang paling dia sukai. Dan kalau saya kasih contoh, seorang anak mulai kecil, kalau sekarang banyak orang menyukai game, dia terus mengisi dengan game, terus terikat melalui HP, dia mainan game terus tanpa sadar. Pikiran bawah sadarnya itu dipengaruhi, sehingga ketika orang mau mengalihkan perhatiannya, baik itu orang tua, dia akan marah karena alam bawah sadarnya sudah terisi penuh dengan game, dan itu menjadi keterikatan. Bahkan ketika satu saat dipaksakan, dia akan melawan. Nah ini, tapi kalau kita lihat juga orang lain ingin memasukkan suatu doktrin kepada seseorang, sama saja. Ketika orang yang mengisi doktrin itu terus menerus sampai berkelanjutan, seseorang yang menerima masukan-masukan itu dengan sepenuhnya akan mengisi pikirannya sampai alam bawah sadarnya, maka dia akan tunduk. Dia akan mengikuti perintah orang itu. Ya, saya kasih contoh teroris yang berani melakukan bunuh diri. Kalau orang sadar, normal, dia nggak akan berani bunuh diri, takut. Tetapi karena ada doktrin yang diberikan, yang seakan-akan itu untuk memberikan sesuatu yang enak bagi dirinya, akhirnya karena terus-menerus sampai alam bawah sadarnya, dia berani melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Nah, ini salah satu contoh kalau pikiran itu diisi dengan sesuatu yang negatif. Tapi saat ini saya ingin kita belajar bersama-sama untuk mengisi pikiran kita dengan yang positif. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita juga mencuci otak kita yang sudah manusia lama itu tadi, supaya kita dikuasai dengan pikiran yang baru. Jadi mengganti alam bawah sadar kita yang sudah terlanjur dikuasai dengan
pikiran-pikiran manusia lama, pikiran daging, dosa. Untuk kita isi sekarang dengan pikiran-pikiran yang positif, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya menjadi manusia yang baru. Nah, kalau pikiran yang kita masukkan pikiran-pikiran yang baru dari firman Tuhan, maka inilah kita menjadi manusia yang baru juga, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kalau kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sini kalau kita baca, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terjadi ketika seseorang menyadari keberadaannya yang lama itu salah, tabiatnya salah, dan dia menerima sesuatu yang baru dari firman Tuhan. Dia memiliki satu tindakan, dia hidupnya akan berubah, memiliki satu pikiran yang baru, yang ciptaan yang baru. Nasihat Rasul Paulus untuk menguasai pikiran, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, coba kita baca di dalam Kolose pasal 3. Inilah satu nasihat yang Paulus berikan supaya proses menjadi manusia baru itu terjadi, menjadi ciptaan yang baru itu nyata dalam hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Saya baca ayat 1, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Nah, beberapa hal yang kita harus perhatikan untuk proses ini, yaitu proses pembaharuan pikiran. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang kedua, ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas artinya kebutuhan manusia batiniah harus lebih mendapat perhatian. Kita sekarang sadar kita memiliki satu manusia batiniah, bukan hanya daging, bukan hanya lahiriah. Dan kebutuhan manusia batiniah harus sekarang lebih mendapat perhatian atau prioritas dibanding dengan kesenangan manusia lahiriah atau manusia daging. Karena kita sadar manusia daging ini hidupnya terbatas. Kita kasih kepuasan bagaimanapun tidak akan bisa puas. Kita cari kesenangan bagaimanapun tidak akan pernah bisa puas. Kita isi dengan segala sesuatu apapun yang dari dunia ini. Manusia lahiriah tidak akan bisa terpuaskan. Saudara lihat banyak orang yang terkenal, yang kaya raya, yang sukses, berakhir hanya dengan bunuh diri. Karena apa? Dia tidak mendapatkan kepuasan. Inilah manusia lahiriah yang fana, yang terbatas. Kalau kita sadar hal ini, kita harus mulai sekarang mengalihkan perhatian kita untuk lebih lagi memperhatikan kebutuhan manusia batiniah. Itu perlu mendapat perhatian lebih lagi, karena kita sadar itulah nanti yang menentukan kehidupan kekal kita. Yaitu yang pertama dikerajatkan di sini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita belajar mencari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikirkan untuk kita.
Karena itulah nanti yang menentukan hidup kita sesungguhnya. Manusia daging ini hanya sesaat. Kalau bahasa Jawa dikatakan terbatas, mung angger urip, asal hidup aja. Yang penting dipenuhi kebutuhannya secara lahiriah sudahlah. Saya nggak melarang saudara berhasil secara lahiriah, tetapi jangan sampai prioritas kita hanya untuk mencari kesukaan manusia lahiriah aja. Nanti bisa menyesal akhirnya. Karena usia ketika semakin tua, kita sudah nggak bisa menikmati apalagi yang dari dunia ini. Jadi kita harus mengingat, mulai belajar mencari perkara yang di atas lebih daripada apa yang saat ini kita prioritaskan dari dunia ini. Kedua, kita mulai membangun pikiran yang positif. Pikiran kita harus belajar selalu positif, menyikapi dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kondisi-kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Di dalam apa yang sedang kita alami, misalkan saat ini kekhawatiran dengan segala kondisi yang terjadi saat ini. Kekhawatiran, ketakutan, tekanan, ancaman, atau penderitaan, penyakit, udah banyak hal lah. Kalau kita sadar saat ini belum sampai seberapa, masih istilahnya prioritasnya belum seberapa. Tetapi jangan sampai itu membuat pikiran kita menjadi negatif. Bahkan kematian pun jangan sampai menjadi sesuatu yang misteri, yang menakutkan. Pikiran kita positif karena kita memiliki satu janji di dalam Tuhan. Kita sadar kita punya Tuhan. Kalau manusia batiniah kita ini sudah Tuhan tebus menjadi ciptaan yang baru. Kita mengalami sesuatu yang baru. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya fana ini. Nah, ini Tuhan sudah janjikan juga kalau kita mau baca di dalam kitab Roma. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita nggak perlu terlalu dikuasai dengan pikiran negatif, ketakutan menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Sekalipun itu mungkin ancaman kematian. Kalau kita lihat Roma 8 ayat 17 dan 18. Roma 8 ayat 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, Bapa menjanjikan setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia disebut anak-anak Allah, yang benar-benar menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dia disebut anak Allah. Bapa mau mengakui kita sebagai anaknya, seperti dia mengakui Kristus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Penderitaan manusia lahiriah, kalau kita sanggup, kita bisa menerimanya. Justru itu nanti menghasilkan satu kemuliaan bagi manusia batiniah. Jadi kita jangan takut. Kalau kita benar-benar mau dibaharui dari sehari ke sehari, mengisi pikiran-pikiran kita dengan sesuatu yang positif, apa yang berasal dari kebenaran, apa yang berasal dari firman Tuhan, itu kita masukkan lebih dari segala sesuatu yang dari dunia ini. Jangan berikan pikiran-pikiran kita diisi dengan barang-barang yang kotor, najis, kedengkian, iri hati, kepahitan, banyak macam lah dosa yang menajiskan semuanya itu. Jangan kita terima, itu sama dengan sampah. Jangan izinkan sampah mengisi pikiran-pikiran sampai memenuhi alam bawah sadar, merusak hidup kita.
Tapi isilah pikiran kita dengan sesuatu yang positif, semua yang bersumber dari firman Tuhan. Karena kita kalau benar-benar menjadi manusia yang baru, yang dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau pikiran kita selalu positif dengan perkara-perkara yang rohani, bahwa kita ini adalah diakui sebagai ahli waris. Nah, ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tapi penderitaan kita nggak seberat yang dialami Tuhan Yesus. Artinya kita menderita, artinya semua manusia di dunia pasti juga menderita, sekalipun nggak percaya Tuhan Yesus. Semua, kita mau, nggak bisa menghindar. Manusia semua bisa sakit, bisa tertekan, bisa stres, semua samalah. Kenapa kita takut menderita? Lebih menderita karena nama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita diakui sebagai anak. Dikatakan, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bahkan ayat 18, sebab aku yakin, Paulus yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pikiran yang positif perlu sekali di dalam kebenaran firman Tuhan. Isi pikiran-pikiran sampai masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga setiap perkataan kita, perkataan yang keluar bukan perkataan yang kotor, yang najis, kepahitan tadi, perkataan yang keluar karena kebencian, karena iri hati, gosip, itu sampah. Jangan sampai alam bawah sadar kita dipenuhi sampah. Rugi saudara, hidup kita nggak karu-karuan, ibarat makanan yang tidak bergizi, tetapi justru beresiko kita telan terus, tubuh kita menjadi sampah, sakit-sakitan, nggak sehat, hidup nggak enak. Tetapi kalau manusia batiniahnya kita jadi sampah, kita justru malah bisa kehilangan keselamatan. Jadi mari berikan pikiran kita dengan masukan-masukan yang positif, dan itu hanya bersumber dari firman Tuhan. Kebenaran yang sempurna. Dunia banyak kebenaran, tapi tidak ada yang sempurna. Hanya kebenaran yang berpusat kepada firman Tuhan, itulah yang sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, ini kesadaran. Kesadaran bahwa apapun yang berasal dari dunia ini, baik itu harta, kepandaian, jabatan, kehebatan, atau apa sih yang kita anggap luar biasa, wajah kita, bodi kita, kesehatan kita, semua yang dari dunia yang kita pandang hebat, itu tidak akan menyertai kita, tidak bisa menyertai kita nantinya. Satu saat kalau kita sudah harus meninggalkan dunia, kita harus mati, nama kita cuma tinggal mayat. Kehebatan kita semua ini hanya tinggal kenangan, dan itu pun hanya kenangan bagi mereka yang masih hidup. Bagi kita sudah tidak ada apa-apanya. Semua yang kita banggakan satu saat hanya menjadi kenangan bagi yang masih hidup. Bagi kita sudah tidak berarti apa-apa. Nah, ini yang ketiga, ini kita menyadari apapun yang kita banggakan di dunia ini, kemegahan apapun, satu saat tidak ada artinya lagi bagi kita. Nah, kecuali apa yang kita miliki itu kita kerjakan dan kita persembahkan bagi Tuhan, itulah yang akan menyertai kita. Jangan sia-siakan hidup yang hanya sementara ini. Ini hidup adalah satu kesempatan, seperti satu pujian, bahwa hidup ini adalah satu kesempatan untuk menjadi berkat. Selama kita bisa melakukan untuk Tuhan, selama kita masih bisa mempersembahkan apapun yang kita miliki, tenaga, pikiran, waktu, harta, itu yang kalau kita persembahkan untuk Tuhan, itulah yang menyertai kita. Karena yang di dunia tidak ada yang bisa kita bawa, tubuh kita pun gak bisa kita bawa.
yang dari dunia ini, semua akan berakhir dengan sia-sia. Tetapi apa yang kita kerjakan di dalam Dia, apa yang kita persembahkan kepada Dia, itu yang akan menyertai kita. Bahkan itu yang akan membuat kita nanti kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kita di sana. Ayat yang terakhir, coba kita baca pasal Wahyu pasal 14. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang terakhir. Satu penutup, dan inilah satu janji bahwa apa yang kita kerjakan dan kita persembahkan bagi Tuhan itu benar-benar itu yang menyertai kita. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, artinya Tuhan Yesus, sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ini luar biasa. Kalau saudara, Bapak, Ibu, semua pengen bahwa apa yang saudara miliki di dunia, apa yang saudara kerjakan di dunia, itu menyertai saudara sampai mati. Kerjakan itu buat Tuhan, persembahkan itu buat Tuhan. Nah, saudara, ketika saudara mulai menyadari melalui firman Tuhan, pikiranmu benar-benar dibersihkan dari perkara-perkara yang duniawi aja. Biarlah yang mengisi sampai alam bawah sadar kita adalah perkara-perkara yang dari atas. Perkara-perkara yang di atas. Itu biarlah itu mulai kita masukkan, mengisi pikiran-pikiran sampai alam bawah sadar. Saudara nanti akan menikmati bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan. Saudara akan menikmati bagaimana ada kepuasan yang saudara terima. Karena kebenaran itulah yang bisa memberikan kepuasan. Nah, ayat yang paling akhir, Matius pasal yang ke-6, yang kelima, Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah bahwa orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini ayat hafalan. Ya, kalau nggak salah ini tadi, kalau Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti saudara akan menikmati kepuasan yang saudara cari selama ini mungkin saudara belum dapatkan, karena saudara penuhi hanya dengan perkara-perkara duniawi. Isi dengan perkara-perkara yang dari atas, saudara akan menikmati kepuasan. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini merupakan pesan-pesan yang kita terima, memberkati hidup kita, untuk kita mulai mengisi dengan pikiran-pikiran kita dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan sampah, tetapi masukan yang bermanfaat, yang memberikan kepuasan di dunia sampai kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Saya percaya kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran yang sudah kami terima di dalam firman-Mu, karena kami percaya inilah kepuasan yang kami butuhkan selama ini, yang mungkin kami belum ketahui. Tetapi biarlah firman inilah yang sudah memberkati kami untuk mengalihkan pikiran kami dari perkara-perkara yang duniawi kepada perkara-perkara yang dari atas. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.